Nah, kalau misalnya therefore itu tadi adalah maksudnya oleh karena itu. Terus juga agak-agak lupa ya. Therefore itu maksudnya oleh karena itu. Gitu. Kalau nevertheless itu sama aja kayak however. Maksudnya adalah but atau tapi ya, namun gitu. Although itu walaupun. Nah, kalau dari um, pertanyaannya yang diminta itu kan so that ya, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah supaya gitu. Itu kira-kira yang mana jawabannya? Moreover, furthermore, therefore, nevertheless, atau although. Um, Seperti yang tadi dijelaskan ya, moreover itu maksudnya adalah apa? Lebih jauh lagi gitu, atau tambahan lah kalimat-kalimat tambahan gitu. Furthermore juga sama, lebih jauh lagi. Therefore tadi oleh karena itu, nevertheless tadi tapi atau namun ya, although itu walaupun. Jadi kira-kira yang paling tepat gitu ya adalah therefore atau oleh karena itu gitu. Nah, yang jawaban C ini adalah yang paling tepat gitu. Oke, sekarang kita balik lagi. Oh enggak, kita moving on to number 53. These ailments will be possible to cure using a new therapy machine in a single treatment except. Oke, penyakit ini ya, penyakit-penyakit ini akan berkemungkinan untuk disembuhkan dengan menggunakan alat atau mesin terapi yang baru gitu ya dalam satu kali perawatan gitu, kecuali nah nomor 53 ini berarti dia memang harus ada di teks ya, karena kita nggak bisa jawab apa-apa kalau misalnya jawabannya atau kata-katanya itu nggak ada di teks ya. Oke, sekarang coba kita cari. Nah, dari sini ya, the Royal Marsden will treat prostate, rectal, bowel, bladder, cervical, and eventually lung cancer in the MR Lineage. Oke, dari sini kan kita udah dapat ya. Kita cari lagi. Bowel, nomor A itu bowel, B itu bladder atau bladder ya, C prostate, lung cancer, and E kidney trouble. Kalian mungkin udah pada tahu ya, kidney itu maksudnya di sini adalah apa? Organ dalam tubuh ginjal. Kidney itu maksudnya di sini ginjal. Nah, sementara teks ini itu menerangkan tentang cancer gitu. Jadi ada lung cancer, mungkin ya ada apa prostate yang tadi apa namanya yang pasien pertama tadi alami gitu ya. Ada prostate, rectal, bowel, bladder. Nah, yang nggak ada itu kan di sini kidney, yaitu ginjal ya, masalah ginjal. Dan yang ditanyakan ada exceptnya, kecuali gitu. Jadi kalian jangan sampai terkecoh ya. Jadi jawaban 53 ini yang E gitu. Yang nggak ada di situ adalah apa kidney trouble atau masalah pada ginjal. Oke. Nah, gimana dengan bowel? Bowel itu apa sih nih? Bowel itu maksudnya usus ya. Kalau misalnya penyakit kanker itu kan ada banyak jenisnya ya. Kanker itu nggak cuma satu aja kan. So many types of cancer gitu. Ada yang bowel, ada yang bladder. Bowel ini dia kanker usus ya maksudnya. Nah, kalau bladder itu apa? Bladder itu kantung atau kandung ya, kandung kemih atau kantung kemih ya. Kayak kandung kemih deh yang benernya gitu ya bahasa Indonesianya. Kanker itu kan ada juga yang menyerang bladder juga gitu. Kalau lung cancer, lung itu kan maksudnya tenggorokan. Ya, oke.
Oh ya, how about prostate? Prostate itu kayak mungkin dia apa ya? Ya prostat gitu ya, mungkin kelenjar prostatnya atau apa gitu, Miss juga kurang paham sebenarnya. Cuman prostate cancer ini memang ada gitu. Yang di sini kan yang tidak disebutkan hanya kidney trouble, yaitu apa tadi masalah pada ginjal. Oke, moving on to the number 54, the paragraph following of the text is, oke, ada kata paragraph following berarti kemungkinan dia paragraf-paragraf akhir ya. Berarti kita bacanya yang paragraf di akhir. Kita going up lagi, berarti paragraf oh ya. Mungkin mulai dari sini ya. The ability to give higher doses of radiation will enable patients to complete their treatment more quickly. Oke. Katanya kan the ability to give higher doses, apa namanya, kemampuan untuk memberikan dosis yang lebih tinggi lagi pada radiasinya ini memungkinkan pasien untuk melengkapi apa treatmentnya ya, melengkapi step-step dari perawatannya ini lebih cepat gitu, karena memang dia mungkin dosis of radiation-nya itu lebih tinggi gitu. Mr. Dowling will have 20 sessions of radiotherapy in the MR lineage that it is predicted that eventually it will be possible to cure some cancer in a single treatment. Nah, ini tadi kayak pertanyaan nomor 53 ya. The Royal Marsden will treat prostate, rectal, bowel, bladder, cervical, and eventually lung cancer in the MR lineage. The installation of MR lineage was made possible by 10 million pounds sterling, ini pound sterling ya kalau nggak salah, grant from the Medical Research Council, plus support from the Royal Marsden Cancer Charity. A second machine at the Christie in Manchester will begin treating patients early next year. Oke, ini kayaknya tentang treatment ya, ngejelasin tentang treatment. So many word containing treatment in it. Ada ini, ada single treatment, ada apa lagi? Tadi kayaknya Miss baru baca treatment lagi. Ada treating juga bisa masuk, ada treatment lagi di sini. Maaf, terlalu luas. Ada treatment lagi di sini gitu. Jadi ini sepertinya memang membahas tentang radiotherapy treatment. Oke, kita langsung baca aja nggak apa-apa. Emang lebih baik kita baca full dulu, cuman kalau misalnya kalian misal punya kendala waktu ya atau waktunya mepet gitu, kalian bisa langsung ke kalimat akhir gitu. Coba kita lihat kalimat-kalimat akhirnya. There have been significant improvements in radiotherapy treatment in recent years. It already contributes to 50% of all the cases of cancer that are cured. Oke, dari tadi itu kita berhenti di sini ya. Kalau nggak, bukan di sini. Nah, ini semakin menguatkan kalau kayaknya memang tentang radiotherapy treatment ya. A second machine, kita baca lagi dari sini. A second machine at the Christie in Manchester will begin treating patients early next year. Both hospitals are part of an international research consortium together with companies Elekta, which makes the MR Lineage, and Philips. Okay. So far, the only other cancer centers to treat patients with the MR lineage are in the Netherlands, in Utrecht, and Amsterdam. Oke, maaf ya Miss kurang paham baca ini pronounce-nya. The prospect of more accurately targeted radiotherapy with fewer side effects will inevitably mean there will be high demand for access treatment. Oke. Seperti yang tadi Miss bilang ya, ini memang ngomongin tentang treatment gitu. Dr. Tree said there would be several clinical trials and priority would be given to research that yielded the most benefit patient. There have been significant improvements. Oke, dalam apa namanya kalimat terakhir ini juga dijelaskan gitu, memang ada perkembangan gitu ya yang sangat pesat, yang cukup pesat gitu dalam
pengobatan radioterapi ini in recent year dalam beberapa tahun terakhir. It already can contribute to 50% of all the cases. Nah, katanya sudah berkontribusi, misalnya sudah menghasilkan 40% gitu ya, dari semua total kasus kanker yang sembuh. Wow. Oke, kita balik lagi. We are back to the question number 54 ya. Tadi the paragraph following of the text is Oke, seperti yang tadi Miss bilang ya, kayaknya tadi itu terlalu banyak, bukan terlalu banyak sih, maksudnya banyak ngomongin tentang treatment itu. Bahkan di apa namanya di kalimat terakhir juga dikasih tahu keberhasilannya yang sampai 40% tersebut gitu ya dari total semua kasus yang sembuh dari penyakit kanker. Jadi dari sini yang pertama kan ada clinical trials, MR-Linac, X-ray beam, PRISM trial, radiotherapy treatment. Nah, memang jawaban yang paling tepat sepertinya memang yang ini. Gitu. Oke, satu teks sepertinya sudah kita bahas ya, kita berhasil bahas. Now, the next text. Ini untuk menjawab question 55 sampai 59 gitu. Oh, ternyata tidak terlalu banyak ya. Oke, seperti biasa ya, kita cari dulu questionnya. The author developed some ideas in paragraph 2 by, kalau udah ditunjukin nih paragraf mana yang mau dibahas, kita bisa langsung ke paragraf itu. 1, 2, berarti ini. Parents choose to drop their kids at school for a number of reasons, mostly to do with safety and convenience, but experts say chaperoning your kids to school every day could mean they are missing out on much needed exercise and other life skills. Oh, kayaknya sampai sini aja ya. Ini kayaknya udah beda paragraf yang researchnya. Oke. Kata paragraf kedua ini, parents atau orang tua gitu ya memilih untuk mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah karena beberapa alasan. Mostly to do with safety. Safety itu maksudnya keamanan dan convenience. Convenience itu berhubungan dengan kenyamanan ya. Ya kenyamanan lah. Soalnya kan kalau mungkin naik bus atau jalan itu mungkin kurang efisien atau kurang nyaman ya untuk anak, mungkin capek atau apa. But experts say chaperoning your kids to school every day could mean they are missing out on much needed exercise and other life skill. Tapi beberapa ahli katanya mengatakan, terlalu banyak. Beberapa ahli katanya mengatakan bahwa chaperoning itu maksudnya adalah nganterin ya, nganterin anak berarti di sini. Mengantarkan anak ke sekolah setiap hari itu bisa saja menyebabkan mereka itu kekurangan missing out on much needed exercise. Jadi memang kekurangan olahraga jadinya karena kan diantar terus kan. Mungkin teman-temannya ada yang jalan gitu, ada yang naik sepeda juga bisa kan. And other life skill dan kemampuan hidup lainnya. Nah, dari paragraf 2 ini kan mungkin sebagian dari kalian atau semua ya itu kayak penasaran tentang apa sih? Boleh kalian langsung baca gitu sih paragraf pertama. Boleh singkat aja karena memang dari nomor 55 ini tidak terlalu dibutuhkan ya. Okay, did you ride your bike to school when you were a kid? A generation ago, most kids rode, walk on car the bus to school. Oke, jadi memang ternyata ini ngomongin tentang anak-anak yang pergi ke sekolah gitu ya, kan memang ada yang perginya pakai sepeda gitu ya. Nah, ride bike to school, ada yang walk, ada juga yang dia pakai bus gitu. Ada juga yang diantar. Nah, yang diantar ini yang dipermasalahkan, bukan permasalahan apa ya, yang didiskusikan di paragraf 2. Oke. The author developed some ideas in paragraph 2 by A. Describing parents suffering followed by its effect. B. Explaining reason for suffering and their advantages.
Discussing the function of the chaperone and the impact, arguing for chaperone practice for children's safety, and the last is exposing how parents chaper and its drawbacks. Oke, seperti yang tadi kita bahas di paragraf 2 ini, itu adalah kayak argumen ya, atau diskusi tentang menghantarkan anak ke sekolah gitu. Memang advantage-nya adalah keamanan ya. Jadi orang tua mungkin tidak terlalu pusing, tidak terlalu khawatir gitu ya, nanti anaknya sama siapa gitu-gitu. Dan yang kedua adalah kenyamanan gitu. Mungkin anaknya juga bisa capek ya kalau naik sepeda atau jalan atau naik bis juga kan juga bisa capek ya. Tapi ada sisi lainnya nih, sisi negatifnya adalah anak-anak jadi kekurangan olahraga gitu dan jadi apa ya namanya kekurangan pengetahuan tentang other life skills. Oke, jadi kira-kira yang mana nih? Kalau yang A ini kan katanya menggambarkan apa ya orang tua yang mengantar gitu ya, berikut dengan efeknya. Lalu kalau yang B, explain reason for suffering and their advantage, menjelaskan alasan kenapa kenapa orang tua itu mengantarkan anaknya ke sekolah dan juga ada beberapa advantage. Advantage itu maksudnya sisi baik gitu. Keuntungan. Maksudnya adalah keuntungan. Oke, sekarang kita lihat yang nomor C. Discussing the function of chaperone and the impact. Oke, mendiskusikan fungsi dari kegiatan nganter anak ke sekolah dan impact-nya apa, akibatnya dari nganterin anak ke sekolah itu apa aja. Oke, sekarang yang D, arguing for chaperone practice for children's safety. Berargumentasi tentang kegiatan nganterin anak yang dilakukan dengan mengutamakan keselamatan anak gitu ya. Jadi nganterin anak itu karena untuk keselamatan mereka gitu. Atau yang E, exposing how parents suffer and its drawbacks. Drawbacks di sini maksudnya adalah kekurangan dari nganter anak itu apa. Nah, jawaban yang paling tepat yang C, discussing the function of chaperone and the impact. Kenapa? The function, oke, fungsinya apa sih? Nganterin anak ini tadi safety and convenience gitu. Terus impact-nya apa? Ini tadi lack of atau missing out on much needed exercise and other life skills. Oke, kayaknya nomor 55 ini tidak terlalu sulit ya. Oke. Next, 56. By writing the sentence chaperoning your kids to school every day could mean they are missing out on much needed exercise and other life skills. Dalam paragraf 2, line kedua sampai 3, the author implies that untuk paragraf 2 berarti sama aja, line 2 sampai 3. Mari kita lihat dulu. Line 2 sampai 1, 2. Oke. Ya. Kalau dari artinya ini adalah mengantarkan anak-anak ke sekolah setiap hari bisa mengakibatkan mereka itu kekurangan olahraga yang memang sangat dibutuhkan untuk mereka gitu ya, untuk anak-anak usia mereka dan kemampuan dalam hidup lainnya maksudnya. Kira-kira author implies that kira-kira si penulis ini ingin ngomong apa sih? Gitu. Ingin menyampaikan apa sih? Coba kita lihat ya. A. Taking kids to school makes them deprived individuals when they grow up. B. Kids given a lift to school likely lose vital social and physical advantages. C. Schooling means not only learning in classes but also socializing with others. D. Parents spoil their kids' future social and
physical life by giving them a lift. And the last is when a child needs physical and social training, parents should facilitate them. Oke, ini kan maksud dari sentence-nya adalah apa ya? Nganterin anak ke sekolah itu bisa berakibat jelek juga loh gitu, kayak misalnya mereka jadi nggak olahraga gitu ya, kekurangan aktivitas fisik gitu, dan beberapa kemampuan yang berguna nantinya gitu. Jadi kira-kira jawaban yang tepatnya adalah oke. Kalau yang A ini kan katanya mengantarkan anak ke sekolah itu membuat mereka kurang mandiri ya, deprived individuals, makes them deprived individuals ya. Jadi membuat mereka tuh kayak apa ya? Mungkin istilahnya tuh kayak jadi nggak mandiri gitu loh ketika mereka grow up, ketika mereka tumbuh. Yang B, kids given a lift to school likely lose vital, social, and physical advantages. Itu maksudnya anak-anak yang dikasih tumpangan gitu ya ke sekolah itu kemungkinan akan kehilangan keuntungan-keuntungan bersosialisasi dan keuntungan fisik gitu, maksudnya kegiatan fisiknya yang berkurang gitu kan. Oke, yang C, schooling means not only learning in classes but also socializing with others. Maksudnya berangkat sekolah itu nggak selamanya atau nggak cuman berguna untuk belajar di kelas gitu ya, nggak cuman untuk belajar di kelas tapi juga untuk bersosialisasi dengan teman-teman gitu, dengan yang lainnya. Oke, what about D? Parents spoil their kids' future social and physical life by giving them lift. Orang tua apa ya? Bukan menghancurkan ya. Um, jadi kayak kurang bagus jadi masa depan anak di bidang sosial dan juga kehidupan olahraga gitu, physical life gitu, sosial dan fisiknya maksudnya jadi kurang bagus karena setiap hari dikasih tumpangan. And E atau yang E, when a child needs physical and social training, parents should facilitate them. Ketika anak membutuhkan latihan fisik, latihan sosial, orang tua itu harus memfasilitasi mereka. Nah, jadi kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kids given lift to school likely lose vital, social, and physical advantages. Nah, dari mana ini taunya? Dari sini. Social life skills, other life skills itu bisa juga merujuk kepada sosial. Physical advantages tentu aja di sini. Exercise itu kan secara nggak langsung kalau misalnya kita jalan atau naik sepeda gitu ya ke sekolah, itu kan akan apa ya, olahraga kan secara nggak langsung gitu tanpa kita sadari.